7. Wah, bentrok nih. Sekarang kita wah bentrok. Dulu mah kagak ada. Zamannya 95 masih kita nih. Pokoknya selama kita rumahnya di Bekasi nih. Iya, intinya anak Bekasi aja. Anak Bekasi. Kalau di luar di Jakarta gitu ribut. Kalau di Bekasi kagak. Di Bekasi nggak boleh. Tuh komitmennya dulu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di sini dengan Bonser Channel, dengan nostalgia masa sekolah, alumni Bonser khususnya dan semua teman-teman dan rival-rival Bonser di zamannya. Dan kali ini narakisah luar biasa, pasangan suami istri pengantin baru. Teman kita di jalur pada saat dulu zaman sekolah masih zaman tentrem, damai, aman, sejahtera. Nggak ada tawuran dulu zamannya tuh. Sepi. Ada, banyak pacokan iya. Jadi ini cerita base 9A khususnya base Bekasi, dan narakisah ini dari sekolah yang berbeda. Yang pertama dari STM 1 Kramat Raya, PGRI 1 Kramat Raya, alumni 95. Yang satu dari SMIP Cipta Karya. Kalau masih ada ya Pite? Udah nggak ada. Nyempil Jatinegara. Oh, masih ada di Kayu Manis ya? Iya, Masih ada sekarang di Kayu Manis. SMIP Cipta Karya 2. Satu. Yang di Blok M? Bonanas dulu. 2, yang di di Penas Penas 2, SMIP Cipta Karya 1. Intinya di sini kita ceritain tentang B9A di zaman kita. Di zaman kita yang penuh damai, tentram, sejahtera. Walaupun ada percikan-percikan, tapi tetap kita solid di B9A. Iya. Ya, pengen lebih tahu dalam ceritanya, kita langsung kulik aja apa yang bisa diceritain oleh narakisah berikut ini. Dari ente Kot, kenalin diri Kot. Ya, saya namanya Teguh, dipanggil Bargot, dari STM PGRI 1 Kramat Raya 93. Dari Bargot tuh dari SMP apa dari Kramat? Dari ST. Dari ST. Ah. Ente Po, kenalin Po. Hai. Nama gue Fitri. SMIP Cipta Karya tahun 94, alumni 94. Ini 94, 95, 96. Kita pernah di tahun yang sama-sama satu basis di 9A. Mas simpatisan Bonser. Ya, dia aktif di Bonser, aktif di Kramat Raya nih. Karena Kramat Raya Kalau di Kramat Raya juru masak. Kramat Raya baru bergerak dan sekarang aktif di Kramat Raya. Ya, apa kabar nih semuanya nih? Kita udah berapa tahun nih nggak ketemu? Ya, hampir setahun 2 tahun nih. Ya sekitar segitu 2 lah. tahun. 2 tahunan lah. Sekarang ketemu lagi di Bonser Channel yang selama ini tahu kegiatan Bonser Channel dan akhirnya kita jadi narakisah nih. Banyak kisahnya. Banyak kisahnya. Sekarang dari Bargot dulu. God, dulu masuk KR tahun 92 ya? 92. Dari Bekasi, Durenjaya dulu ya, Ente? Durenjaya. Dari Durenjaya kenapa Ente milih sekolah di Kramat Raya nih, pusat nih? Ya, awalnya sih kita tadinya mau masuk Budi Utomo. Budut. Nah, cuman karena abang kita budut kan. Abang Ente siapa? Bejo. Oh, Bejo abang Ente? Terus? Jangan di budut. Di itu aja. 1 Kramat. KR. Nah, kebetulan temennya kan lagi tuh banyak kena KR kan. Abang gua tuh. Anak Durenjaya khususnya? Anak Durenjaya. Apa temen SMP? Enggak. Temennya Bejo kan banyak kena KR. Terus udah gitu kan guru di KR ada di Durenjaya. Oh, gitu. Kenal sama bokap. Oh. Udah, kita dibawa tuh ke Kramat. Masuk situlah ceritanya.
Lu kalau masuk di Budut, wah lu ntar enggak Lu ini jual dah. PGRI berapa? 5. PGRI 5 ya? Dia Budut 5-nya. Akhirnya di Keramat Raya. Ada di Keramat Raya. Intinya pokoknya sekolah Jakarta aja ya? Pokoknya intinya sekolah Jakarta gitu. Naik bis dia gitu aja. Iya. Nggak naik koasi lagi. Iya, kagak. Dulu kan di Bekasi susah STM. Iya. Adanya negeri di Bintara. Belum di Cibitung. Enggak, Bintara Ada. sama di Cikarang. Bukan ya. Di Kerawang. Di Kerawang. Iya, STM negeri itu belum ke Cibitung. Belum. Masih di Bintara. Iya, masih di Bintara. Sama Kerawang. Karena Bekasi belum ada STM. STM negeri swastanya cuma Patriot. Banyak Patriot sama Cibitung sini. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Makanya Nah, anak Bekasi cenderung milih sekolah di Jakarta. Jakarta. Lebih katanya sih biar jadi anak Jakarta. Gitu. Ah. Emang kita sudah di Jakarta juga sebetulnya. Pindah Pengen ke naik Bekasi. bis lah. Pengen ngerasain naik bis. Betul sih naik bis mah sering. Jadi atas kemauan sendiri ya. Mauan sendiri. Masuk KR. Udah Kalau KR Fitri, aja gitu. Kenapa nih lo milih sekolah di Semip nih? Lo kan tomboy nih dari dulu yang gua kenal. Kenapa nggak di STM nih? Lo kelas 3, gua kelas 1 berarti ya? Iya. Kenapa lo? Ceritanya gimana? Sama dulu juga mau ke STM. Dulu mau ngambil listrik tuh ceritanya kan bapak kan tuh engineering juga tuh. Nah diarahin tadinya naik motor bareng bapak kecapean. Akhirnya mampir ke Cipta Karya aja deh ke rumah temen bapak gitu. Oh daerah itu Kebun Nanas. Penas. Terus Tuh kan teman bapak katanya ngajar di situ. Ya udah. Iseng-iseng keterima di situ. Jadi Semip tapi gue cuma setahun gue hancur supaya gue nggak naik kelas. maksudnya Ya bolos kayak gitu. supaya masuk STM. Masuk STM. Tapi gue naik kelas. Aku sedih jadinya. Gue naik kelas. Padahal sekolah lo udah salah-salah nih. Iya, padahal tuh udah gue berharap gue nggak naik kelas, tapi gue naik kelas. Biar dipindahin Biar gitu ke dipindahin STM. ke STM gitu maksudnya. Katanya naik kelas, Iya. sampai lulus lagi. Iya. Jadi mau nggak mau lah gue masuk situ. Terus gue tadi gue nggak diterima di perhotelan. Gue kabur, gue masuk aja ke perhotelan. Tapi gue diterima di travel. Karena kan gue pendek tuh. Kalau perhotelan kan harus tinggi. Gue nekat aja gue masuk ke perhotelan. Udah. Sama aja gue bandel-bandel juga. Kalau kagak ini kagak Madol mah tetep madol. kagak apa maksudnya nggak Kalau demen bahasa dulu dunia bolos mah perempuan madol, gitu. ya kan gitu. Nggak pernah dunia cewek tuh nggak pernah gue jadi Ya karena lu kan versinya versi tomboy nih. Dulu versi ini tomboy, pendek, semok dulu nih. Karena gue kelas 1 inget banget kan. Nah, tapi lingkungan lu kan Andi 9 tuh STM semua udah pas banget ya berarti ya. Iya. Teman-teman gue STM semua nih, dari pusat, timur, lu bareng terus bolak-balik. pacaran budut. Oh, lu dulu Ibeng. baru kelas 1 Oh, lu pacaran Ibeng dulu pertama. Ibeng budut tahun 93. 94 ya. 94 mah 93 ya? Bana. 93. 93. Budut Bekasi 93. Cuman Lu kan- sempet jalan sama dia. Cuman kan dia pindah ke Arsis. Oh, pindah ke Arsis, nggak Iya. kelar. Ibeng dulu anak kau panjang. Gue sampai lulus sama Ibeng. Sampai lulus tapi nah gue sama Bana deket Lu pacaran sama Ibeng sampai lulus, tapi lu pacaran sama Bana nih abang kelas gua. Nah. Aduh, luar biasa. Tinggal pilih di 9A gitu kan. Dan dulu kan kita bareng nih, KR, Budut, Bonser bareng kan. Sama lu juga kan, sama Iya. anak SMA yang lain kan. Pokoknya enak banget dulu kita sekolah ya. enak lah. Hah? Damai dan tentram. Damai ya. Saking damainya mau tuh bertigaan. Tinggal pilih dah. Tinggal pilih kalau sekarang mau tukang baju tuh kan. Tinggal pilih. Nah, sebenarnya kalau misalnya zaman dulu flashback kita sekolah begitu, kita percikan itu pas lu kelas 3 dong, berarti percikan sama Bonser ya? Wah enggak, gua lulus. Oh, lu lulus baru percikan sama Bonser. Percikan. Gua lulus, gue nggak denger kabar lagi deh tuh, ya kan? Gua denger deh 97. Oh, bentrok nih. Sekarang kita, wah bentrok. Dulu mah kagak ada. Zamannya 95 masih kita nih. Pokoknya selama kita rumahnya di Bekasi nih. Iya, intinya anak Bekasi aja. Anak Bekasi kalau di luar di Jakarta gitu nggak Ribut. apa-apa, ribut. Oh, nggak apa-apa. kalau di Udah, Bekasi kagak? Di Bekasi nggak boleh.
Tuh komitmennya dulu begitu. Pokoknya udah sampai Bekasi udah nggak ada tawuran. Mau itu anak arsis, mau itu anak Arsis, STM, banyak kan mau nongkrong. SMA, semit. Terminal udah nongkrong bareng Iya, gitu. nongkrong bareng. Nggak Sampai ada semit-semit ribut-ribut. juga ada gitu. Iya, semip ya yang sering nih generasi di bawah Fitri nih. Cipta Karya kan, Ya, rombong-rombongannya dia kan. kagak ada dulu. Istilahnya Bekasi ribut-ribut nggak ada. Pas kita lulus aja baru Baru ribut ya. ada yang ribut. Wah sekarang bentrok bot nih gini. Wah lu parah lu komitmennya tuh orang senior kita loh guys. Saya bilang gitu kan. Ente seselin banget ya. Wah kesel banget. Generasi beda cerita ya. Beda cerita. Makanya jadi rame sih iya. Tahu tuh katanya gara-gara anak ini ya. Si A si B lah begini. Yang bingung Fitri nih, mau ikut kemana nih rombongannya nih adik-adikannya nih? Itu dia. Mau ikut ke KR Budut, kan KR cenderung mau Budut kan? Apa ikut ke Bonser kan? Yang satu anak Cipta Karya punya pacar anak Bonser, yang anak Cipta Karya punya anak pacar anak Budut sama anak KR. Begitu Fit ya? Ya Tapi gitu gua dah. enggak lah sama Cipta Karya mah. Gak ada yang temen gua sama anak Cipta Karya. Ya bohong aja lo. Malu dia. Sama ketahuan sama bininya sekarang. Oong. Selama di KR Dot, kisah apa yang ente nggak pernah lupa Dot? Kisah di jalur atau kisah di sekolah yang mungkin ente pernah merasa, kan itu udah mulai tawuran Dot ya? Yang merasa terpojok atau merasa ente wah bakal terhimpit atau bakal nggak selamat, ada gak Dot? Ya waktu kita pertama-tama ya itu pas sudah mau kelas 3 sih. Kita kan kelas 3 udah takut itu tawuran ya kan, takutnya nggak lulus gitu kan. Apalagi sampai ke gap gitu. Sampai ke masuk sel gitu kan. Kalau udah urusan polisi kan kita udah nggak bakal lulus. Nah kelas 3 kita ributnya sama itu tuh, hampir nyaris. Makanya temen kita yang kena. Sama mana? Sama Saint Joseph. Oh, tetanggaku, idolaku. Iya. Terus? Itu sebetulnya kita kan emang nggak selek sama Saint Joseph sebetulnya, anak 6-nya kan yang selek. yang selek. Nah, ini tuh kejadiannya Saint Joseph nyerang tapi dia masuk ke gangnya tuh, yang nongol bukan Maksudnya nyerang KR? nyerang KR. Tak dibalik, kita serang balik, dia masuk ke gang, yang keluar abang-abangan. Abang-abangan Saint Joseph, alumni? Bukan, om-omnya datang keluar. Itu, wah itu yang bikin kita ini apa? Tragis lah itu istilahnya. Orang umum kan, bukan anak sekolah gitu loh. Pokoknya lawannya sebenarnya nggak sepadan lah ya? Nggak sepadan, yaudah mereka kan udah tua-tua. Karena emang awal dari yang sekolah, atau yang keluar yang tua-tua. Wah ini mah bau bapaknya keluar gitu. Makanya temen kita sampai kena kan, sampai dicacak. Oh kebagi? Oh iya. Itu tahun berapa itu Israel nyerang di tahun itu? Bukan nyerang sih sebetulnya, dia kebetulan memang lagi ini kali nyari masalah gitu. Jadi kita serang balik ceritanya. Dia lari itu ke kampungnya sebelah Kenari, dekat rumah sakit Ridwan tuh. Ente ada di samping korban? Nggak ada. Pas kita udah sampai Bekasi baru kita denger, si ini masuk loh, kecacak loh katanya. Waduh, ya alhamdulillah sih selamat, sampai sekarang masih hidup Anaknya? Kejadian itu? Ya, iya. Sampai, wah itu mah bener-bener. Itu sebelum-sebelumnya udah kelas sama Israel ya? Belum, kita mah sebetulnya sama Israel mah nggak kelas. Anak 6 malah yang kelas sebetulnya. Kita mah 6 KR ya? Kita mah anak 1 bu nggak kelas sebetulnya. Ya, kita kan belum pernah denger anak 1 KR sama Israel. Sama Israel. Pasti anak 6. Gitu. Soalnya kan anak Israel juga
Ada juga tuh di Duren Jaya. Si Roy ya namanya. Nah, pas kalau dia mah kan kita kenal gitu kan. Karena dia juga kayak pentolan juga bukan ya. Cuman ya gitu. Dia mau nyerang kita pas gua praktek tuh. Dia mungkin dipikir gua anak 6. Ya dia kenal gua jadi oh jangan temen gue ya. Itu Duren. ke AR lagi. AR. Mau Israel. Berarti setelah itu habis kejadian itu panjang sampai generasi berikutnya KR sama Israel bentrok terus ya. Pas sudah gue nggak denger kabar Nggak lagi. tahu. Karena gue langsung Hijrah ke luar negeri. hijrah gua ke Puerto Rico, Jawa Tengah, Purworejo. Purwokerto. Purwokerto. Jadi kita nggak dengar cerita lagi. Pas kita balik aja pas kesini tuh baru wah ini anak KR ribut sama ini, anak ini. Dulu perasaan kita nongkrong sama anak Bariwan, anak Belter, anak Poncol, kita nongkrong di terminal gitu kan, nggak ada masalah. Kecuali anak Budut deh, gue nggak tahu deh kalau dia nongkrong sama anak Poncol pasti ribut. Pasti ribut. Tapi kalau yang dulu abang-abangan kita mah nggak ada ribut, gitu. Nggak tahu. Damai lah pada saat itu sebenarnya. Damai. Pas emang gua kelas 2 mulai gesekan lah tapi KR jadi karena sama-sama pusat ke Budut. Nah iya. Bonser, Belter, Komar. Don Juan. Sama siapa dulu anak Belter si Yono. Yono Don kecil, Juan juga. Dia kan kecil. Kemana tuh Yono tuh? Oh, makanya. Yang anak Semip juga, anak CK juga korbannya. Nah, Pit, ini di Bonser Channel nih. Apa yang berkesan nih dari Bonser waktu masih sekolah nih? Cowoknya ganteng-ganteng kah? Ganteng. Sampai gue nggak tahu tuh. Gue selama bergama Bonser gue nggak tahu nama-namanya tuh, tapi gue cuma hafal muka-mukanya doang. Nah setelah alumni pada ngumpul, gue dengar gue diomongin. Nah, gue udah gak tahu gue masuk tuh grup Bonser Bekasi. Nah udah di situ. Oh ternyata si ini baru inget loh ya si ini. Berarti namanya ini Erwan, namanya Wayang ini. Oh ini itu doang tuh gue tahu nama tuh dari situ. Dulu mau waktu nggak kenal nama ya? Kenalnya cuma sama si Bana Mananop doang. Bana Mananop, Bana Bani lah ya. Bana Bani, Nanop, udah Pami. Pami. Nah, lain-lainnya cuma enggak ingetnya pas di situ aja tuh di alumni masuk grup itu. Grup alumni Bekasi. Baru tahu. Idoy juga gue baru tahu pas lagi di grup. Padahal tuh satu RW sama gue, tapi gue baru tahu. Lu Bonser? Iya. SD lagi. Udah satu SD juga sama gue. Tapi gue nggak tahu kalau di Bonser. Pokoknya dulu di Sundana nggak ada yang nggak kenal Fitri. Kenal semua, mau anak KR, mau anak Arsis, anak Budut, anak Bonser deh. Karena Fitri itu adik-adikannya banyak, regenerasinya agak putus di Cipta Karya. Jadi turun-temurun tuh anak Bonser sama anak Seni Cipta Karya, anak KR sama anak Cipta Karya. Udah Cipta Karyanya aja tuh. Kalau nggak Cipta Karya, Semit Jawis. Semit Jawis. Anak Bekasi begitu ya? Iya. Bareng dong, bareng. Wah. Karena buat kolekan doang. Iya. Kita kagak bayar. Kolekannya anak Semip. Iya. Gue yang bayarin. Bayar gocap gue yang bayarin deh, gue yang bayarin. Gopay dulu. Padahal mah nggak dibayar. Udah lu nggak usah bayar. Nongkrong di warung deh yang bayarin. Iya, nggak usah bayar. Kalau ada razia gue korbannya tuh. Suruh pegang barang. Tas gua tuh suruh diisiin barang-barang segala macam. Sajam lah pokoknya. Sajam. Gue suruh duduk depan. Kan tahu kalau polisi kan kagak. Kalau cewek kan nggak diperiksa. Dia gue yang gemeteran, keringetan aja. Alhamdulillahnya gue aman. Jadi logistiknya barang bus Bekasi itu banyak anak Semip yang megang, sampai turunan-turunan di bawahnya Fitri. Pokoknya dipegang sajam, dipegang cewek ya aman, karena polisi tidak akan meriksa, kan gitu. Dulu kita kesannya kalau naik 9A dari Bekasi itu mau sekolah di pusat, di timur, itu kayak deket aja ya. Deket. Nggak kredit ya. Enggak. Biasa aja gitu. Kayak nggak jauh gitu ya. Nggak jauh.
apalagi dulu belum ada istilahnya pertama-tama juga kita kadang-kadang naik atas 10 kan gitu. Paten gitu kan. Wah, kalau paten banyak ininya deh. Banyak daerah dangernya. Iya. Pulau Banyak Gadung. titik-titiknya lah ya. Titik-titik musuh nih. Soalnya kan kita lagi itu barengnya sama anak budut gitu. Iya. Tadi dikiranya kita kan, wah nih ininya budut nih. Kisah lucu Pit selama di sekolah inget gak? Ada gak? Yang di 9A nih kisah lucu? Sekolah sama STM apa di SMIK gue? Ya, yang di 9A kita berbicara B9A nih. Gue pas berkesannya tuh gue pas lulus sekolah tuh sama anak si Amor. Oh, Amor Bonser. Ya, kan sama anak Bonser. Gue lulus sekolah, gue padahal di sekolahan tuh gue udah ngindarin coret-coretan tuh. Berhasil gue lolos, gak dicoret-coret bajunya. Pas pulang ketemu Bonser, coret-coret sama disobek-sobek. Hampir ditambahin. Nah, di sekolahan gue aman, gue nggak dicoret-coret, gue nggak diapa-apain, rapi dari gue. Pas pulang naik bus, habis ditambahin mana Bonser. Emang dicoret sama anak Bonser. Kalau di sekolahan gue kan nggak diapa, gue aman, nggak dicoret. Nggak dicoret. Begitu anak Bonser coret-coret. Dirobek-robek lagi. Sobek lagi. Waduh, untung aja ada ibu-ibu tuh baik gitu. Neng, kesian amat Neng, kasih peniti, kasih sentoplas, tempel-tempelin camping. Ini disobek, sini disobek. Itu doang tuh gue terkesan, sampai ini gue nggak lupa dah. Gitu. Kalau itu kan namanya, kalau perjalanan itu biasa ya kan, kita tawur-tawuran. Tapi ada di kondisi Fitri bareng anak-anak STM Jakarta ini, ada gak di kondisi Fitri terjebak tawuran? Pernah ada. Tapi gue gak tahu itu anak budut siapa? Diki ya. Nah, ada Ibeng tuh. Lawan mana gitu di Penas ke sono. Bonanas. Oh, Poncol. Di Pantai Poncol. Iya. Nah, itu tuh gue ikutan tuh. Gue cuma nyelamatin doang. Nyelamatin anak-anak. Anak-anak aja gue tarik-tarik ini sampai. Berarti di kondisi di Pantai Poncol, Fitri ada di situ. Ada. Abis gitu gue ngamanin kaca. Udah gue pegangin kaca. Kamu gue kena kaca semua. Oh, kena pecahan kaca. Berarti ada luka dong? Enggak lah, kan gue punya itu. Punya tekbal. Hah? Enggak, pokoknya lama di Banten lah pokoknya. Gitu. Tapi alhamdulillah cuma jadi jatuhnya begini doang, nggak kesana-sana. Oh, pokoknya acan nggak ambruk lah ke Fitri. Ya sedikit ada lah. Jatuhnya nih P3K-nya anak-anak nih emang. Iya, ya namanya kita temen nongkrongan ya. Kalau masa kita depan mata kita ada temen begitu kita nggak ini. Ada tuh orang yang masih ini. Kalau ketemu gue juga, oh iya lo. Gitu. Kalau ketangkep pernah nggak, Pit? Enggak. Lo Got? Ketangkep gue pernah. Pernah gimana itu ceritanya? Sedih amat ya kalau ketangkep. Ketangkep ya itu gara-garanya apa ya? Di Kodim Jatinegara. Gara-gara? Ya gara-garanya anak Bonser. Anak Bonser si Rasdi. Oh, Resdi. Jadi dia ngantem si Ireng, anak budut. Ireng budut. Jadi disangkanya kita yang gebukin si Ireng, masukin lah Kodim. Padahal anak Bonser udah turun kan pas belokan. Nah, iya. Oh, kan dijegat di Kodim. Bukan dijegat, kita dimasukin ke Kodim. Sama 9A. Anak sama 9A. Sama bis supirnya. Sama supirnya nih Pak yang tawuran. Nah kita mau sekolah. Lah masa kita mau ribut sama anak budut kan gitu. Gara-gara si Resdi. Anak Bonser udah turun si Resdi. Resdi mama yang lain udah turun, udah jalan deh mau udah sekolah. Ya kita nih. Wah si Irengnya juga nggak ngomong. Bukan dia Pak sebetulnya. Kita siapa tuh? Ada berapa orang yang kena? Udah. Banyak lah Om. Ya mas, cuman suruh push up doang sih. Push up squat jam, Kodim kan begitu. Oh nggak sampai malam? Nggak sampai malam. Hari itu juga pulang. Cuman kan dikerjain dulu dah ya.
Habis, ini nggak bisa jalan. Oh, dihajar-hajarin, diperbal. Bukan diperbal, orang kita keluar jongkok. Astagfirullahaladzim. Bilang aduh, apes banget terus di apa? Gara-gara budut juga di 40. Kita masuk Kodim Senen. Ente naik 40? Iya. Lagi ngapain nih naik 40? Naik 40. Lagi ngalong? Kagak nih, emang lagi pengen modal ke pasar baru ceritanya kan. Oh, ente ke arah pusat? Para pusat mau berangkat. Gara-gara anak budut nyelepet capek gitu. Wah, udah dikumpulin tuh di rumah depan rumah sakit Ridwan tuh. Rumah sakit orang Keramat? Yang di Keramat kan. Udah dikumpulin tuh. Udah, digiring ke Kodim kita. Oh, di mana nih? Kodim Senen. Oh, di Senen. Dua kali kita sama masuk. ceritanya? Iya, terus yang ketiga Oh, tangkap lagi? tangkap lagi. Aduh, sial amat lu. Di Polsek Matraman. Tuh, apes banget. Sama budut lagi? Sama Doski. Ribut sama Doski? Muhammadiyah 1. Oh, Muhammadiyah Keramat. Iya, Ribut sama Doski? dimasukin tuh bis, diberhentiin di depan Polsek Matraman, jebret. Nih Pak yang tawuran katanya. Untung nggak sampai nginep, cuman suruh lari tuh, muter Polsek aja. Udah. Karena pulang. Untung kita bawa BR, kita kasih tuh. Oh, enggak, temen. BR-nya dibuang lah ya? Ya, udah kasih kita temen yang orang Bekasi, anak kuliahan. Kasih aja, udah. Titip, ntar pulang gua ambil. Gitu aja udah. Apes. 3 kali ketangkep Bang Margot. Berarti kondisinya pada saat itu juga pilihannya cuman kalau nggak masuk polisi, masuk rumah sakit, ya amit-amit Iya. masuk kuburan. Ya alhamdulillah sih kita nggak pernah sampai nginep. Gitu aja, cuman dihukum push up, squat jam. Fisik lah ya. Fisik lah pokoknya. Bikin surat pernyataan. Enggak, kalau surat pernyataan enggak. Karena kan kita cuman rame-rame. Cuman ditanya, kenapa lo? Kenapa sekolah nih bandel banget nih, mau tawuran, nggak pernah ini nih kan gitu. Enggak Pak, bukan saya. Lu tadi orangnya udah turun ya, gitu. Udah sekarang squat jam, ya squat jam. Hari itu kita pulang. Nggak sampai seharian sih. Sejam 2 jam squat jam, push up. Udah Pak, udah keluar sambil jongkok. Kan diliatin mau bis lewat kan kita jongkok, malu kan. Waduh, besok udah tuh kita nggak sekolah lagi, langsung balik pulang. Nah, orang kita udah pada sakit ininya kan. Aduh, Nggak bakal lupa deh. aduh nggak bakal lupa gue. Itu doang Kalau sih. luka ada, Dot? Kalau luka nggak, alhamdulillah aman Nggak ada. kita. Karena keluar dari Banten. Itu dia. Jualan daun. Ya alhamdulillah sih kita bukannya ini ya, nyari aman aja deh gitu. Paling ya kalau kita ikut-ikut ya sekedar ikut aja gitu. Ikut ngumpet. Iya, ikut ngumpet aja. Bukan ikut tawuran, Iya, ikut kita ngumpet. mah jarang-jarang tawuran. Nggak tawuran. Dan emang di zaman itu nggak sedahsyat sesudah lo masih sesudah zaman gua nih ya. Iya. Maksudnya sampai 2000-an emang nggak. Jakarta itu serempak, semuanya kayak mengalami tawuran. Dan Iya. yang dulunya CS, dulunya deket, malah pecah, malah jadi rival ya kan. Iya, udah juga ya sebetulnya sih sereman dulu malah daripada yang sekarang. Dulu kan cuma tancep aja, Iya. gitu kan. Kalau sekarang rombongan rok, wah bacok gitu. Banjakin. Gitu kan. Kalau dulu kan lebih serem lagi. Cuman kita nyari aman-aman aja deh. Wah, ada tawuran, kita ngindar. Ya paling kalau kita ini sekedar ini aja. Ya bilang tadi, batu tak bersayap, tapi bisa terbang gitu kan. Wah, udah. Masih sajamnya masih bisa dihitung ya, Ya, karena masih bisa kita dihitung. teman sendiri kayak Fitri bilang nih, Fitri sebagai yang nyimpen barang-barang teman-teman, kita temen nongkrong bareng, dia bawa sajam kita nggak tahu Dot dulu. Nggak tahu, Ya kan, nggak tahu. Dia tekbal juga kita nggak tahu. Tahu pas di jalur, oh ternyata dia bawa sajam. Udah Ternyata gitu tekbal lagi, wih tekbal. Jadi kita nggak ngerti deh, nggak kayak ngerti. sekarang nunjuk gigi gitu kan. Nah, sekarang kan wah, Bawa sajam dari jauh-jauh. jauh udah gini-gini kan, berani nih, kebal nih udah. Dan emang buat proteksi kita ya pada saat itu. Iya. Makanya kita kan jalur sebetulnya jalur nggak jalur danger juga 9A juga kan.
belum di apa Bulog, kebun nanas di Pedati kan Kampung. anak BM BM. ya kan kita juga sama anak BM juga ini juga kan selek itu doang udah sampai sono-sono sih aman paling pulangnya doang ketemu Doski Iya. itu doang udah Berarti jalur keramat angker ya? angker Angker ya jalur kayak keramat. sekolahan nih angker gedung tua ya kan Ya, ya gitu buat temen-temen di yang udah lama nggak ketemu nih Pit, untuk khususnya untuk anak-anak 9A di zaman kita atau teman-teman di SEMIP, CK atau teman-teman di Keramat Raya, apa yang mau disampaikan? Say hello atau gimana untuk Barcode? nah untuk teman-teman satu KR Bekasi basis 9A atau 10 paten ya kita jalin silaturahim aja biar solid biar kompak ketemu lagi gitu Ya seperti wadah Ya, ini nih, satu ya. KR juga udah mulai bergerak ya Got ya? ya sama tuh KR sudah mulai bergerak Bekasi kita mulai kumpul-kumpul ya ngopi-ngopi bareng lah kayak begini nih kan enak gitu loh kayak dulu jadinya Balik gitu. lagi kayak dulu. Kalau untuk PTP, untuk teman-teman STM atau anak B9A khususnya, ada yang mau disampaikan? Ya kalau pesan-pesan kita mah udah cinta damai aja lah. Jangan sampai ada penyesalan di belakangnya. Kita berpikir sebelum bertindak, salah ya. Bertindak, berpikir dulu apa? Berpikir sebelum bertindak, Nah, ya. iya. Jadi kalau yang merugikan nggak usah ikut-ikutan. Udah kita cari aman, cinta damai itu aja. Biar negara aja deh yang ngurusin, udah ada tuh Iya. tugas-tugasnya. Kita tinggal mau nambah lagi nih saya nih Ya. buat semua basis mau semua STM stop tawuran. stop tawuran lah yang sekarang mah. Nah untuk yang alum-alumi nih kumpul bareng rangkul lah Kayak kita nih ngerangkul. Oh satu lagi yang masih dagang di Perum. Udah enggak pas nikah sama dia. Oh udah pensiun. Sekarang usahanya apa? Ya kita Menerima catering. Jadi aja. Popitri ini punya usaha catering. Ya, buat semua alumni khususnya 9A yang pengen adain acara, adain event, bisa kita kasih linknya nomor kontak Popitri nanti di deskripsi bahwa yang butuh cateringnya bentuknya event apa aja ya? Apa aja ya? Untuk harga dan segala macamnya bisa diomongin lah. Cincai lah. Kalau temen harga teman. Dulu sebelum nikah sama Bang Bargot, dia punya warung nasi uduk di daerah Permas 3. Yang jengkolnya Betawi ya? Iya, Betawi. punya. Cuman begitu nikah sama Bang Bargot, sekarang Popitri usahanya lebih naik lagi catering. Ya mudah-mudahan sukses dan punya tempat Amin. dan punya Amin. CV sendiri ya Bang ya. Iya. Oke, makasih nih Bang Bargot. Sama-sama. Pit, atas waktunya berbagi Iya. di Bonser Channel, dan Bonser Channel ini selalu menjalin silaturahmi untuk semua alumni STM atau SMA di Jabodetabek khususnya, bukan di Bonser aja. Kita pererat Iya. silaturahmi, kita cari saudara. Bonser Channel ini mudah-mudahan jadi wadah untuk menyambung tali silaturahmi itu semua. Iya. Ya. Biar pada sehat, dapat pahala. Amin. Dan mudah-mudahan dapat turunan juga nih. Alhamdulillah. Insya Allah. Nambah anak, nambah rezeki Bang. Nah, dulu kata orang dulu. Kita harus sekarang. Iya, Sama kita harus gedein aja sekarang. anaknya. Gedein anak. Gedein anak aja sekarang. Nunggu cucu. Berarti udah pantas punya cucu berarti kita. Belum, Udah. masa kan tua apa? Lu kan masih muda. Ya, kita sama-sama kampanye bareng-bareng stop tawuran pelajar. Kita mulai stop tawuran Stop tawuran. pelajar. Pelajar. Stop narkoba. Stop Stop narkoba. narkoba. Ya, sekian, sampai ketemu ke narasi kisah berikutnya yang ceritanya menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bonser, tebarkan virus perdamaian. Stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bonser Channel dan juga channel Majelis Subuh Rasul. Jangan lupa
terus tonton, like and subscribe, karena ini media insya Allah jadi manfaat karena menyambung tali silaturahmi untuk semuanya. Pesan buat teman-teman, di masa pandemi ini sudah 1 tahun lebih kita dihadapkan dengan masalah pandemi. Dan untuk teman-teman yang sakit, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan seperti sedia kala. Kita selaku orang yang beriman, di dalam Islam diajarkan kita beriman kepada kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Buat teman-teman yang sakit, ketika dokter menilai kita positif corona atau kita sakit tidak ada obatnya, jangan khawatir. Karena apa? Kita punya keyakinan bahwasannya Al-Quran adalah obat. Coba lihat di Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazziluna minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah menurunkan Al-Quran buat jadi obat. Jadi segala penyakit yakin ada obatnya. Ya. Ketika dokter menyatakan, oh ini nggak mungkin sembuh, oh kesempatannya tinggal sedikit dan lain sebagainya, itu tandanya apa? Itu kata manusia. Berarti kita harus kembali kepada yang Maha Kuasa. Kita lihat sejarah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub ditimpa musibah, dikasih penyakit yang belum pernah ada di zaman sebelum zaman Nabi Ayub. Apa yang Nabi Ayub lakukan? Lihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Lihat ya teman-teman, lihat biar dapat pahala. Lantas setelah itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub, beliau itu dikarantina, ditinggalin sama anak bininya, dia sendiri. Dia berdoa sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Allah jawab di ayat 84-nya di dalam Quran suratul Anbiya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Jadi jangan khawatir, kuatkan iman supaya bisa menjaga imun. Insya Allah kita semuanya aman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa. Kita lihat sejarah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub ditimpa musibah, dikasih penyakit yang belum pernah ada di zaman sebelum zaman Nabi Ayub. Apa yang Nabi Ayub lakukan? Lihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Lihat ya teman-teman, lihat biar dapat pahala. Lantas setelah itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub, beliau itu dikarantina, ditinggalin sama anak bininya, dia sendiri. Dia berdoa sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Allah jawab di ayat 84-nya di dalam Quran suratul Anbiya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Jadi jangan khawatir, kuatkan iman supaya bisa menjaga imun. Insya Allah kita semuanya aman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.